Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Arab metode Mustaqili. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kondisi sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulang atau kita akan mempraktekkan ya pembelajaran yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekkan dengan cara mengenal kalimat, kemudian selanjutnya adalah menentukan kedudukan dari kalimat tersebut. Dan yang ketiganya menjelaskan atau merinci posisi atau tanda baca yang tepat untuk kalimat-kalimat yang sudah kita ketahui tersebut ya. Semoga di pembelajaran hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan mengenal, menentukan dan menjelaskan. Yang maksud dengan mengenal di sini adalah mengenal kalimat atau jumlah. Kenali dulu jenis kalimatnya, apakah ini jumlah ismiyah rumusan 1 atau rumusan 2. Karena yang sudah kita pelajari baru 2 ini ya, rumusan 1 dan rumusan 2. Kemudian langkah berikutnya yang kedua adalah menentukan kedudukan dari kalimat yang sudah kita kenal tadi. Tentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Karena yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari jumlahnya jumlah ismiyah. Sehingga jumlah ismiyah itu rumusnya mubtada khobar. Kemudian langkah yang ketiga, jelaskan tanda bacanya. Ya, kita menentukan tanda baca ini dari kedudukannya, umpamanya mubtada dan khobar itu kan kedudukan atau tanda baca yang tepat bagi dia yaitu dalam posisi rofa. Nah, dalam rofa itu apakah tanda bacanya dengan dhamma, bisa juga dengan alif dan nun kalau dia berdua ya, kalau sendirian biasanya dengan dhamma. Tandanya domah di akhir, apakah itu domah sendirian atau domatain ya, domah tanda baca yang double, atau juga kalau dia berdua itu tandanya alif dan nun gitu ya. Jadi kita akan berusaha atau mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, contoh kita ambil salah satu contoh kalimatnya. Ada kalimat seperti ini ya, di layar kita lihat. Nah, yang pertama, kita bisa membaca kalimat ini ketika kita sudah mengenal langkah pertama atau kita kenali dulu. Kemudian setelah itu adalah kita bisa menentukan mana mubtada, mana khobarnya. Dan berikutnya kita bisa menjelaskan dari mubtada khobar tadi tanda baca yang tepatnya tanda baca apa. Baru kita bisa memberi harokat atau membaca dengan benar dari kalimat yang ada di layar seperti ini. Saya akan baca dulu kalimatnya seperti ini ya. Al-muslimu al-alimu as-sabiru
fi hadhil madinati solihun fi hayatihi. Jadi kita bisa membaca walaupun tidak ada harokatnya, kita bisa membacanya dengan tanda baca yang benar, ya, dengan melakukan 3 langkah berikut ini. Yang pertama, kita kenali dulu bahwa ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan kata benda. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan kata benda pasti dia jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyahnya yang mana? Nah, kita sudah belajar jumlah ismiyah ada 2 rumusan ya. Rumusan yang pertama adalah isim plus isim. Mubtadanya kata benda atau isim, khobarnya juga kata benda. Berarti ini adalah jumlah ismiyah yang rumusan pertama. Ya, itu yang harus kita kenali dulu. Setelah kita mengenali bahwa ini adalah jumlah ismiyah rumusan pertama, langkah berikutnya adalah kita tentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Karena jumlah ismiyah itu, ya ingat, jumlah ismiyah itu urutannya mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah al-muslimu al-alimu as-sabiru fi hadhil madinah. Ini adalah rangkaian mubtada semua. Jadi dari segi kedudukannya, dari mulai al-muslimu sampai al-madinati, ini adalah mubtada urutannya. Kemudian ini kedudukannya. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya adalah solihun fi hayatihi. Ini rangkaian ini, 2 kata ini adalah 3 kata ya, solihun fi hayatihi. Ini adalah kedudukannya sebagai khobar. Nah, setelah kita tahu kedudukannya, sudah bisa menentukan kedudukan mana mubtada, mana khobar, berikutnya kita bisa menjelaskan kenapa tanda bacanya ini, gitu kan. Yang pertama al-muslimu. Al-muslimu ini adalah mubtada. Mubtadanya dalam keadaan rofa. Ciri rofanya dengan dhammah. Ya, kenapa ciri rofanya dengan dhammah? Karena dia isi mufrad atau kata benda yang sendiri ya, atau memiliki arti satu. Al-muslimu kan seorang muslim laki-laki. Kemudian yang berikutnya al-alimu as-sabiru. 2 kata ini adalah sifat. Dan sifat itu mengikuti yang disifatinya. Mana yang disifatinya? Al-muslimu. Yang disifatinya pakai al, maka sifatnya pun pakai al. Yang disifatinya al-muslimu ya, laki-laki, 1 orang laki-laki, maka sifatnya pun harus 1 orang laki-laki. Al-alimu, seorang yang alim, al-sabiru, seorang yang sabar. Ini adalah kedua sifat yang mengikuti apa yang disifatinya. Yang disifatinya kan seorang muslim laki-laki, maka sifatnya harus mengikuti yang disifatinya. Fi hadhil madinati, nah ini adalah keterangan. Keterangan dari al-muslimu tadi, keterangan si mubtada tadi, yang keterangannya dengan jar dan majrur. Fi adalah jar, hadhihi majrur. Al-madinati menjelaskan tentang jar majrur ini ya. Jadi hadhil madinati, kenapa dibaca hadhihi? Kenapa al-madinati? Karena dia diawali dengan huruf jar, yaitu fi. Ya, setiap kalimat yang ada setelah fi, maka di kalimat berikutnya atau di kata berikutnya adalah harus kasroh. Ya, fi hadhil madinati, hadhi sendiri memang dia tetap dalam kondisi hadhi ya, walaupun tidak ada fi-nya. Nah, al-madinati ini kenapa dibaca al-madinati? Karena posisi dia setelah huruf jar yang dimajrurkan yang berikutnya. Kemudian solihun. Nah, solihun ini posisinya khobar yang tanda bacanya adalah rofa. Rofanya dengan dhammah pula. Kenapa? Karena dia isim mufrad, kata benda yang sendirian. Kata benda yang memiliki arti satu, sehingga tanda bacanya dhammah, solihun ya, dhammahnya dhammatain di sini.
Fi hayatihi ini juga adalah keterangan. Ya, keterangan dengan menggunakan jar majrur. Fi hayatihi di dalam kehidupannya. Begitu ya, cara mengenali atau praktek menentukan, sehingga dengan melakukan 3 langkah ini kita bisa membaca dengan benar sesuai dengan tanda baca yang semestinya. Walaupun tulisan atau kalimat yang kita lihat itu tidak ada tanda bacanya, tidak ada harokatnya, kita tidak akan salah untuk membacanya karena kita sudah mengenal, kemudian kita juga sudah bisa menentukan ya, atau menentukan tadi ya kedudukannya, dan kita bisa menjelaskannya kenapa dibacanya harus seperti itu. Berikutnya contoh yang kedua. Ya, perhatikan contoh yang kedua, ada kalimat seperti ini dan kita harus bisa membacanya dengan benar, tanda bacanya. Padahal di sini tidak ada tanda bacanya. Betul-betul kosong, tidak ada tanda bacanya. Kecuali ada beberapa tanda bantuan ya, ada tasydid atau syiddah di sini yang memudahkan kepada kita untuk mengetahui bahwa itu ada siddahnya di situ ya. Kita baca dulu. At-talibani as-salihani al-alimani jalasa alal kursiyi al-aliyyi. Kita kenali dulu, ini masuknya jumlah ismiyah yang mana. Ternyata ini adalah jumlah ismiyah yang mubtadanya isim dan khobarnya fi'il. Berarti masuk jumlah ismiyah rumusan yang kedua, isim plus fi'il. Mubtadanya isim, khobarnya fi'il. Berikutnya kita tentukan kedudukannya, mana yang mubtada, mana yang khobar. Mubtadanya dari kalimat di atas adalah at-talibani as-salihani al-alimani. Ini adalah mubtada. Jadi urutan mubtada itu ada beberapa kata di sini. Itu semuanya adalah mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya fi'il ya. Jalasa alal kursiyyi al-aliyyi. Ini adalah urutan khobar. Kemudian bagaimana cara menjelaskannya? Ya, at-talibani ini adalah mubtada dalam keadaan rofa. Ciri rofanya alif nun. Kalau tadi ciri rofanya dengan dhammah. Sekarang alif nun. Kenapa alif nun? Karena dia isim mutsanna atau kata benda yang memiliki arti dua. Jadi kalau kita artikan at-talibani, 2 orang murid laki-laki. Nah, berarti 2 orang. Nah, at-talibani tanda rofanya alif dan nun. Kalau sendirian tadi tanda rofanya dhammah. Ini alif dan nun sebagai tanda rofa. Kemudian as-salihani al-alimani ini adalah sifat. Dan sifat itu mengikuti yang disifatinya. Mana yang disifatinya? At-talibani, 2 murid laki-laki. Karena yang disifatinya pakai al, maka sifatnya pakai al. Yang disifatinya 2 orang laki-laki, maka sifatnya pun harus 2 orang laki-laki. Ya, tandanya 2 orang laki-laki itu ada alif dan nun. Kemudian jalasa. Nah, jalasa ini adalah khobar. Khobarnya menggunakan fi'il madhi. Ini fi'il madhinya lazim, yaitu yang tidak memerlukan objek. Fi'il madhi itu kata benda yang lampau ya, yang sudah dilakukan. Jalasa telah duduk keduanya. Ya, jalasa ini 2 orang laki-laki yang telah duduk. Dia muzakkar atau laki-laki, kemudian mutsanna berdua. Jadi kalau kita jelaskan, khobarnya adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau yang laki-laki dan berdua. Gitu ya. Kemudian alal kursi ini adalah keterangan. Ya, keterangan.
Di khobar ini ada keterangan dari jalasanya itu yang dijelaskan duduknya itu di mana? Di atas kursi. Ini adalah keterangan dengan menggunakan jar dan majrur. Ala al-kursi. Ala ini jarnya, al-kursi adalah majrur. Dibacanya al-kursi ada kasroh di al-kursinya karena kemasukan huruf jar ala. Kemudian al-ali adalah sifat dari kursi tadi, ya, dan sifat itu mengikuti yang disifatinya. Kalau yang disifatinya pakai al, maka sifatnya pakai al. Kalau yang disifatinya kasroh, maka sifatnya kasroh pula. Ya, baik, itu contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Kita lihat ada kalimat atau ada jumlah seperti ini. Pertama kita baca dulu dengan benar tentunya bacaannya. At-tajiratu as-solihatu tajlisna amamad dukani al-wasi'i. Itu bacaan yang benarnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kenali dulu ini jumlahnya, jumlah ismiyah yang mana. Ini ada isim plus fi'il. Itu berarti masuk kepada rumusan yang kedua, yaitu mubtadanya isim, khobarnya fi'il. Setelah kita mengenali jenisnya, berikutnya adalah kita tentukan mana mubtadanya, mana khobarnya. Mubtadanya adalah at-tajiratu as-solihatu. Banyak pedagang perempuan atau para pedagang perempuan yang solihat, ya, semuanya solihat. Nah, itu adalah mubtada. Kemudian khobarnya tajlisna amamad dukani al-wasi'i. Mereka sedang duduk, ya, di depan toko yang luas. Ini mubtada dan khobarnya. Setelah kita tentukan baru kita jelaskan. At-tajiratu adalah mubtada yang rofa. Tanda rofanya dengan alif ta karena dia jama mu'anats salim, yaitu jama untuk perempuan. Ya, jama itu banyak, ya, kata benda yang banyak dan menunjukkan perempuan. Tanda rofanya dengan alif ta. Kalau laki-laki, tanda rofanya dengan waw nun. At-tajiruna. Nah, ya, tanda rofa jadi sudah kita ketahui ada 3 ini tanda rofa sampai sini, ya. Yang pertama dhammah kalau dia sendirian, kemudian alif nun kalau dia 2 orang, dan kalau banyak untuk perempuan alif ta, untuk laki-laki waw nun. At-tajiratu ini untuk perempuan, kalau yang laki-lakinya at-tajiruna, ya. Kemudian as-solihatu ini adalah sifat, dan sifat itu mengikuti yang disifatinya. Mana yang disifatinya? At-tajiratu ada alnya, maka sifatnya juga harus ada alnya. Yang disifatinya banyak perempuan, maka sifatnya pun harus banyak perempuan, ya. Jamaknya jamak mu'anats, yaitu tanda rofanya dengan alif dan ta. Kemudian berikutnya tajlisna, ini adalah khobar. Khobarnya yaitu dengan fi'il mudhari. Yaitu fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Maka bahasanya sedang, mereka sedang duduk, ya, sedang, bisa juga mereka akan duduk. Dia posisinya sebagai mu'annas, yaitu perempuan, ya, kata kerja yang mengerjakannya adalah perempuan, dan jamak, yaitu banyak. Mereka sedang duduk. Kemudian amamad dukani, ya, ini adalah keterangan dengan menggunakan dzarab makan. Ya, dzarab makan itu ada amama, ada waro'a, ada fauqa, tahta, janiba, haula, baina, itu adalah dzarab makan.
Maka kalimat yang muncul atau kata yang muncul setelah dzarab makan, maka dia dibaca kasroh, amamad dukani. Kemudian al-wasi'i ini adalah sifat dari dukan, sifat dari toko tadi. Yaitu kata sifat kalau artinya dia yang luas. Biasanya sifat itu menggunakan yang artinya. Dan sifat itu mengikuti yang disifatinya. Yang disifatinya ad-dukani, yaitu menggunakan al, maka sifatnya pun menggunakan al. Kemudian sifatnya kasroh, dukani kasroh, maka yang disifatinya pun harus kasroh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang baru dan bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kalian bisa mengamalkannya atau bisa menyampaikannya kepada orang lain. Kalau ada teman kalian yang perlu kalian bantu karena ada yang belum paham umumnya di antara teman-teman kamu, maka kamu berikan pemahaman kepada temanmu. Karena orang yang terbaik ini adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan hari ini saya tidak memberikan tugas kepada kalian. Kalian pahami betul-betul, karena pekan depan kita akan mengambil penilaian harian. Jadi siap-siap, pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian harian. Materinya adalah dari jumlah ismiyah rumusan 1 dan rumusan 2. Jumlah ismiyah rumusan 1, rumusan 2. Nanti soalnya diantaranya adalah menentukan atau menjelaskan 3 langkah seperti di pembelajaran hari ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.